Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, masyarul muslimin jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita semua keberkahan di pagi hari ini sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya, ini bukan berarti tidak ada alasan, berarti waktu pagi hari memang waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi di dalamnya. Dan semoga kita termasuk orang yang berkahi di pagi-pagi hari kita. Amin. Salam serta salam senantiasa terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pembahasan kita insyaallah pada kesempatan kali ini kita coba untuk mengkaji hadis-hadis tentang fadilah Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita mempunyai motivasi ya, mempunyai motivasi yang kuat untuk senantiasa terus dekat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, saya mohon maaf sekali karena belum dapat saya tampilkan hadis-hadisnya qadarullah. Saya lupa kalau di laptop saya agak ini nggak bisa nyala ya. Jadi saya ambil dari hadis di Riyadhus Shalihin insyaallah. Ya. Saya akan membawakan di hadis-hadis yang berada di Riyadhus Shalihin. Sebetulnya ada kitab lain ya, termasuk juga misalkan kitab Arba'in yang berkaitan dengan fadilah Al-Quran. Namun perlu karena di sana tidak ada takhrij hadisnya ya, dengan jelas. Takhrij hadis maksudnya adalah rawinya siapa, kemudian sahih atau tidaknya bagaimana, itu tidak ada kejelasan. Maka dari itu saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin saja ya, yang memang di situ paling tidak ada takhrij hadisnya ya, ada takhrij hadisnya. Insyaallah nanti jika membutuhkan nanti kita insyaallah kita buatkan ya, kita buatkan PDF saja insyaallah. Baik, hadis yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang memang termasuk yang sering kita bacakan kepada para jamaah ya, yaitu hadis-hadis tentang dari Abu Umamah. Hadis dari Abu Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Hadis yang pertama yaitu dari hadis Abu Umamah, yang mana beliau mendapatkan dari Rasulullah SAW atau mendengar langsung, ya, sami'tu, berarti beliau langsung mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Iqra'ul Qur'an, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena Al-Qur'an itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, apa? Syafi'an li ashabi, ya, sebagai pemberi syafaat bagi siapa? Ashabihi, bagi pembacanya, ya, bagi pembacanya. Baik, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Baik, adapun pelajaran daripada hadis ini yaitu anjuran apa? Untuk banyak membaca Al-Qur'an serta menyibukkan diri dengan sesuatu, ya. Mohon maaf. Serta menyibukkan diri dengannya, ya. Dan tidak terlalu banyak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Jadi ini merupakan anjuran, ya, anjuran bagi kita supaya apa? Supaya kita membaca Al-Qur'an. Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an? Karena di antaranya adalah hadis ini menyebutkan syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu mendapat ataupun dapat menjadi apa? Dapat menjadi syafaat, ya, pemberi syafaat, ya, selain Rasulullah SAW, ya. Ya, selain Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat, ya, apa? Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an. Dalam hadis lain disebutkan juga bahwasanya Al-Qur'an, ya, kemudian puasa, ya, kemudian puasa juga termasuk yang yang memberikan syafaat. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, keduanya ini akan memberikan kita syafaat nanti, ya. Al-Qur'an menyebutkan ma'na'ani an-naum, ya, atau fima makna, ya. Disebutkan bahwasanya dahulu aku mencegahnya dari tidur, ya. Dia berarti membaca Al-Qur'an, ya, qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian puasa juga termasuk, ya, disebutkan bahwasanya mana'ani al-akla wasyurba, ya. Kemudian puasa menyebutkan bahwasanya dahulu aku telah mencegahnya dari makan dan minum dan sebagainya, ya. Maka berikanlah dia syafaat, selamatkanlah dia, ya. Jadi pada intinya kedua daripada ini, yaitu Al-Qur'an dan saum, ini menjadi syafaat bagi orang yang melakukannya, ya, Bapak-bapak sekalian. Maka hendaknya kita senantiasa untuk terus mencoba membaca Al-Qur'an, memperbanyak hafalannya dan seterusnya. Baik. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari hadis Abi Umamah ini, yang kedua yaitu bahwasanya Allah menjadikan
Al-Quran sebagai syafaat bagi para pemiliknya atau bagi para pembacanya. Maksudnya apa? Pemiliknya adalah atau pembacanya yaitu ketika mereka membacanya di dunia dan mengamalkannya, ya. Jadi tidak cukup membaca, tapi juga termasuk yang di mengamalkan juga, ya, mengamalkan daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, ya, seperti itu. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi dari Abu Umamah, kemudian sekarang hadis yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an, ya, dari Nawas bin Sam'an, ya. Dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, ya. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwasanya aku mendengar, ya, jadi mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahli, ya. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan, ya, akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya, ya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu yang mana dahulu mereka mengamalkannya di dunia. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Maka di garis terdepan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ya. Tuhajjani an sahibihima, ya. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini yang akan membela pembacanya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi sama. Masih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik. Pertama, di sini disebutkan secara umum, ya. Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ya, bahwasanya akan didatangkan Al-Qur'an, ya, akan dihadapkan Al-Quran dan ahlinya, maksudnya pembacanya, ya, yang mana mereka dahulu mengamalkan, ya, mengamalkannya, membacanya di dunia, ya. Kemudian di sini ada kemudian dikhususkan, ya, yaitu taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, ya. Kemudian, ya, yang membela pembaca ini, ya, yang pertama kali membela pembaca ini adalah siapa? Ya, yaitu surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ya. Ini yang pertama adalah fadilah keutamaan Al-Quran dan pembacanya, dan yang kedua adalah fadilah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yes. Dalam hadis lain bahwasanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi penaung, ya, nanti ketika di mahsyar kalau tidak salah, ya. Nanti kita mudah-mudahan kita lewati nanti hadis itu, ya, akan menjadi penaung. Jadi Bapak-bapak sekalian, memang ada beberapa surat dalam Al-Quran yang memang Rasulullah SAW sebutkan keutamaannya, ya, keutamaannya. Tidak semua surat disebutkan keutamaannya, tapi memang ada beberapa surat yang diutamakan, ya, diutamakan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, walaupun kita tidak membeda-bedakan itu, ya. Tapi Rasulullah SAW
memang mengatakan bahwasanya termasuk salah satunya adalah apa? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bahkan dalam hadis yang lain ya disebutkan la taj'al qabri 'idan wa la taj'al buyutakum quburan. Disebutkan janganlah kalian menjadikan apa? Kuburanku ya, kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang di sana dijadikan tempat ibadah gitu ya. Itu doa Nabi ya. La taj'al qabri 'idan. Janganlah kuburanku dijadikan sebagai, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat di mana orang-orang beribadah. Maksudnya adalah tempat ibadah meminta-minta kepada Nabi. Maksudnya seperti itu ya. Kuburannya diminta-minta. Tidak. Wala taj'al buyutakum kuburan. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Ya, kenapa di sini disebutkan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan? Karena kuburan itu bukan tempat ibadah sebetulnya, bukan tempat ibadah, tetapi di situ adalah tempat untuk kita mengingat kematian. Ya, maka dibolehkan apa? Dibolehkan untuk berziarah. Ya, dengan alasan apa? Yaitu tuzakkirukumul akhirah. Ya, dan Nabi pun pernah melarang ya di awal-awal masa para sahabat baru masuk Islam, Nabi pernah melarang ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ya. Dahulu aku pernah melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang silahkan kalian apa? Berziarah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena apa? Karena mengingatkan ya, dengan ziarah itu kita mengingatkan kita untuk pulang ke akhirat ya, atau mengingatkan kita kepada akhirat ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang itu salah satu di antara disyariatkannya ziarah kubur, supaya kita ingat mati ya, supaya kita tidak terlalu betah di dunia ini ya. Karena suatu hari kita nanti akan pergi bersama mereka ya, atau menyusul mereka ya, seperti itu. Baik. Kemudian disebutkan lagi, fa inna syaitana la yadkhulu baitan ya, karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan masuk suatu rumah ya yang dibacakan di dalamnya apa? Suratul Baqarah ya. Disebutkan bahwasanya syaitan itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini juga termasuk fadilah daripada surat Al-Baqarah. Ya, baik. Baik, di sini disebutkan ya, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis Nawas ibn Sam'an ya. Yang pertama yaitu Al-Quran akan memberi syafaat ya kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kemudian ilmu itu harus diikuti dengan amalan. Jika tidak, maka ilmu akan menjadi bumerang bagi pembacanya pada hari kiamat. Nah, masyarakat muslimin, ini juga penting bahwasanya apa yang kita hafalkan, apa yang kita Allah ajarkan kepada kita ilmu, maka hendaknya kita sebisa mungkin untuk mengamalkannya. Walaupun ada salah seorang ahlul hadis kalau tidak salah yang menyebutkan tidaklah ada perintah ataupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan kecuali aku telah melakukannya, walaupun hanya sekali dalam seumur hidup ya, walaupun hanya sekali dalam seumur hidup.
Nah, jadi memang apa namanya, ini penting ya, ini penting karena memang apa namanya, ilmu tanpa amal itu hanya sebatas apa namanya, ya sia-sia saja ya. Amal tanpa ilmu sesat ya, amalan tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal maka tidak ada buktinya ya, tidak ada buktinya, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Baik, kemudian hadis yang ketiga ya, tentang keutamaan daripada Al-Qur'an ini, hadis yang disampaikan dari Utsman bin Affan ya, Khalifatul Rasulillah ya, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah merahmati beliau, radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, khairukum khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, orang yang paling baik ya, khairukum, orang yang paling baik ya, khairukum, di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Kandungan hadis ini yaitu anjuran untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim ya, memperhatikan dan mengenal hukum-hukumnya, akidah ya, kemudian sunnatullah yang menimpa umat terdahulu ya. Maksudnya sunnatullah di sini adalah apa? Yaitu hukuman bagi orang-orang terdahulu ya, sudah merupakan sunnatullah atau kebiasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu yang membangkang gitu maksudnya ya, yang membangkang syariatnya ya. Maka kita dianjurkan untuk banyak mempelajari apa namanya, keadaan umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan apa gitu ya? Dikarenakan apa mereka dihancurkan ataupun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Ada yang kena petir, ada yang apa namanya, diguncang oleh apa namanya, gempa bumi, sehingga apa namanya, mereka masuk ke dalam bumi ya. Ada yang Allah apa namanya, kirimkan angin ya, angin selama kurang lebih 10 hari ya, atau berapa, yang kaum daripada umat Nabi Hud dan kaum daripada umat Nabi Salih ya, atau Nabi apa namanya, umatnya Nabi Syuaib juga ya, termasuk ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang sebelum kita ya, sebelum kita, baik itu Bani Israel ataupun sebelum Bani Israel ya. Sebelum Bani Israel itu ya ada kaumnya Nabi Nuh ya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib ya, kaumnya Nabi apa namanya, Salih, Nabi Hud ya. Itu banyak sekali diceritakan ya, banyak sekali diceritakan dalam Al-Qur'an kepada kita ya. Dan bagaimana keadaan mereka gitu ya, disebutkan sangat jelas sekali, banyak sekali dalam Al-Qur'an seperti itu. Baik.
Ya. Jadi intinya yaitu bahwasanya hendaknya ini adalah anjuran kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an secara keseluruhan ya, segala aspeknya, tidak hanya dari tilawah ataupun tajwid dan sebagainya, tetapi semuanya Pak ya, segala aspek. Baik itu apa namanya yang berkaitan dengan akidahnya, itu dengan syariatnya, dengan muamalahnya, dengan yang berkaitan dengan hukum-hukum. Siapa yang mengajarkan itu ya, maka itu pun termasuk orang yang apa namanya disebutkan oleh Rasulullah khairukum ya, sebaik-baik kalian. Jadi ini apa namanya masuk atau mencangkup segala aspek yang apa namanya yang berkaitan dengan keal-Qur'anan. Nah, termasuk juga tajwid ya Pak ya. Tajwid termasuk juga dengan apa namanya mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kita, misalkan itu adalah orang yang terbaik Pak ya, orang yang terbaik. Maka dari itu tidak ada ruginya jika kita apa namanya mempelajari Al-Qur'an ya. Makanya kita bahas tentang tajwid, tentang tilawah, kemudian juga kita sedikit membahas tentang tafsirnya, ya tidak lain supaya mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang apa disebutkan Nabi terbaik, khairukum ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berilmu seharusnya mengajarkan ilmunya setelah ia mempelajari. Nah, ya. Dan semua itu akan diberi pahala. Tapi yang paling sempurna pahalanya adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi pahalanya besar sekali Pak ya. Apalagi jika bapak-bapak sekalian bisa mengajarkan kepada anak bapak ya yang kecil ya, bapak ajarkan tuh Al-Fatihah ya, bapak ajarkan Al-Fatihah sampai nanti anak bapak besar, oh itu pahalanya luar biasa Pak ya. Atau satu huruf saja Pak ya, bapak mengajarkan anak bapak, anak-anak bapak sekalian atau cucu bapak sekalian ya, kalau sudah punya cucu, satu huruf saja, a, ba, ta, sa ya, dan dengan itu supaya mereka bisa apa namanya mempelajari Al-Qur'an, maka itu sangat besar sekali pahalanya ya. Maka diusahakan bapak-bapak sekalian anak itu bisa membaca Al-Qur'an itu bapak yang ngajarin ya, jangan gurunya kalau bisa ya, karena guru yang pertama adalah kita orang tua sebetulnya ya. Jadi kita nih yang harus apa namanya pertama kali mendapatkan itu. Jangan sampai diambil alih oleh gurunya di sekolah ya. Rugi Bapak ya, rugi Bapak-bapak sekalian. Ya, nanti yang dapat pahala mereka ya. Ya bukan berarti tidak boleh, tidak enggak. Tapi apa namanya? Jika bisa ya, jika mampu maka itu lebih baik ya. Tapi jika sudah terlanjur ataupun tidak bisa ya kita serahkan kepada ahlinya ya, kepada ahli seperti itu ya Pak ya. Yang ketiga yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an akan mendapatkan kemuliaan ya, diangkat derajatnya sesuai dengan pengetahuannya. Baik, ini sangat jelas disebutkan khairukum, sebaik-baik kalian. Ini menunjukkan kepada apa orang yang mempelajari Al-Qur'an ya, dari segala aspeknya itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya ya, angkat derajatnya sesuai dengan apa, sesuai dengan kapasitas daripada kemampuan orang tersebut ya. Ada yang apa namanya kapasitasnya hanya bisa mengajarkan Al-Qur'an satu qiraah saja misalkan ya, satu qiraah saja, maka ya seperti itulah gitu kemuliaannya. Tapi ada yang dapat mengajarkan beberapa qiraah ya, sampai 10 qiraah misalkan seperti itu. Ya, demikian juga ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ya. Jadi wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat ya.
dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian untuk sebagian lain ya derajatnya ya. Jadi memang kita ini memang Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada sebagian yang lainnya itu memang lebih tinggi derajatnya ya. Cuma kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu siapa yang lebih tinggi itu gitu ya, seperti itu. Dan bahkan jangankan kita, para nabi pun seperti itu ya. Dalam Al-Quran ya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu nabi dari nabi yang lain ya, seperti itu ya. Termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Imamul Anbiya, merupakan imamnya para nabi ya. Jadi di situ disebutkan seperti itu ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian yang lain. Yang keempat, pelajaran yang dapat kita ambil, pembaca Al-Quran yang tidak berguru tidak akan mampu membacanya dengan benar sesuai hukum-hukum ilmu tajwid, dan tidak dapat mengetahui ilmu yang terkandung di dalamnya. Karena semua itu membutuhkan kepada seorang guru. Maka itu Nabi menganjurkan untuk mempelajari dari ahlinya ya, dan menganjurkan orang yang mempelajarinya agar mengajarkannya. Yang tentu hal tersebut sangat bergantung kepada orang yang mengajarkannya. Nah, pada intinya Bapak sekalian, belajar apapun itu, apalagi Al-Quran, harus berguru ya, harus berguru. Tidak boleh tidak boleh hanya sebatas membaca saja ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan siapa yang gurunya adalah bukunya, maka kekeliruannya lebih banyak daripada benarnya. Disebutkan seperti itu ya. Jadi siapa yang gurunya itu adalah bukunya, maka kesalahannya itu akan lebih banyak daripada benarnya, seperti itu ya. Karena tidak cukup hanya berguru saja, tidak cukup hanya kita baca-baca buku dan sebagainya ya. Yang itu memang ilmu yang istilahnya yang berkaitan dengan praktek gitu ya. Ya seperti Al-Quran ini, membaca Al-Quran ya, dengan praktek itu memang kita harus talaqi ya, dari seorang guru ya. Bahkan setingkat Rasulullah SAW saja masih berguru ya kepada siapa? Pada Jibril ya, seperti itu. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali ini saja yang dapat disampaikan. 3 hadis tadi merupakan di antara fadilah atau keutamaan Al-Quran ya, keutamaan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita ya, akan menjadi syafaat bagi pembaca dan orang yang mengamalkannya. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, Ibu ya, senantiasa hendaknya bisa terus ya di bulan suci Ramadan ini meningkatkan tilawahnya, meningkatkan tadaburnya ya, dan dapat mengamalkannya ya. Misalkan dalam dalam bulan puasa ini kita membaca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, buku ini atau Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya ya, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ayat ini? Yaitu kita tidak boleh meragukan Al-Quran gitu ya. Jadi kita harus langsung itu menancapkannya ya dalam hati kita, bahwasanya oh iya,
Al-Quran tidak ada keraguan. Ya, maka kita harus percaya itu, ya, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, yang kedua adalah petunjuk. Oh, berarti Al-Quran ini petunjuk. Otomatis ketika petunjuk, apa yang harus kita lakukan? Nah, harus kita lakukan apa? Kita harus membacanya, ya, membaca petunjuk tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita beli sesuatu, misalkan apa saja ya, barang-barang yang memang misalkan ada ininya, pasti di situ ada petunjuk penggunaan, gitu ya. Ada petunjuk penggunaan, yaitu supaya dibaca kan, supaya dibaca. Begitu juga dengan Al-Quran, ya. Kalau kita tidak membacanya, ya gimana menjadi petunjuk? Ya, paling tidak kita membaca dulu, ya. Dengan membaca nanti, oh mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi dengan tadabbur, ya seperti itu. Itu kira-kira yang apa namanya dapat diambil dari satu ayat, misalkan dari surat Al-Baqarah ayat kedua tadi, ya seperti itu. Atau mungkin ada lagi misalkan ciri orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk ciri orang-orang yang apa namanya mukminun, yaitu mereka apa? Mereka percaya dengan hal yang gaib. Ya. Selain itu mereka juga apa? Menunaikan sholat. Berarti kita harus sholat. Ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu berinfak atas apa yang kami berikan, kata Allah, ya. Atas apa yang kami berikan kepada mereka. Oh, berarti apa? Anjuran untuk sedekah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, yang seperti itu apa namanya? Coba dipraktekkan ya, Pak, ya. Dipraktekkan ya, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita semua Allah rahmati. Seperti itu ya. Baik, barangkali ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak sekalian. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita ambil 3 hadis saja ya, 3 hadis gitu ya, sedikit selama bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti setelah bulan Ramadan nanti kita akan apa namanya coba untuk praktek lagi ya, membaca lagi. Jadi sekarang Bapak-bapak sekalian silahkan banyakkan ya, tilawahnya diperbanyak. Tilawahnya diperbanyak, ya, tilawah Al-Qur'annya ya. Karena ini adalah di Ramadan ini adalah kekuatan maksimal kita, Pak, ya. Ibu ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini merupakan kekuatan maksimal kita dalam ibadah, ya. Jadi kalau Bapak sekalian pengen tahu kekuatan maksimal kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di bulan ini. Ya. Karena di bulan yang lain apa namanya miliunya, keadaannya itu sudah berbeda. Apa namanya keadaannya berbeda dengan Ramadan ini ya. Makanya bahkan apa namanya umroh pun ya, umroh di bulan suci Ramadan itu setingkat pahalanya dengan apa? Dengan haji bersama Rasulullah SAW. Itu menunjukkan apa? Besarnya pahala di bulan suci Ramadan ini. Maka Bapak sekalian ya, maksimalkan di sini ya. Usi nafsi ya, saya juga menasihati diri saya supaya Bapak-bapak sekalian memperbanyak apa namanya membaca Al-Quran, dan ya satu lagi persedikit atau disedikitkan interaksi, banyak interaksi ya, ngobrol-ngobrol yang kurang bermanfaat itu dengan manusia ya, seperti itu, karena akan menimbulkan nanti kemana-mana ya. Jadi kita akhirnya jadi ngobrol inilah, ngobrol itu ke sana, ngalir ngidul dan sebagainya, akhirnya apa namanya entah itu jadinya ghibah dan sebagainya. Itu maka interaksi apa namanya dijaga ya, dijaga apa namanya apa namanya ya seperlunya lah ya, seperlunya. Dengan apa namanya, kalau kita memang perlu
silakan. Kalau enggak usah gitu ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa terjaga dari hal-hal yang kurang baik di bulan suci Ramadan ini. Itu ya. Dengan harapan apa? Satu saja, Pak. Dengan harapan apa? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan daripada pahala Ramadan kita. Itu aja ya. Bukan apa-apa, bukan karena kita tidak mau ketemu dengan manusia, tidak, tapi supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala kita, ya, pahala kita. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyatakan man lam yada qaula zur aw amal bihi, siapa yang tidak tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ya, perkataan yang sia-sia ataupun perkataan yang tidak bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan puasanya. Seperti itulah kira-kira ya, terjemahannya seperti itu. Maka ya kalau kita tidak berinteraksi, mungkin ya nggak ada perkataan yang memang ini gitu ya. Karena kita mau berkata itu pasti ada lawan gitu ya, seperti itu. Maka dari itu seperlunya dengan manusia ya di bulan suci Ramadan ini, kalau tidak perlu ya lebih baik kita banyak beribadah kepada Allah, tilawah dan sebagainya, seperti itu ya. Baik, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di hari Kamis dengan hadis yang lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa tuliskan, Pak ya. Mudah-mudahan insyaallah saya usahakan untuk nanti dituliskan hadis-hadis berkaitan dengan fadilah Al-Quran maupun fadilah membaca Al-Quran, insyaallah. Baik, kita cukupkan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Tips semuanya ya. Ini.